Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Mencegah berarti ya dengan kita mencegah itu ya supaya sariawannya nggak balik lagi itu perlu kita Iya, betul. ketahui dulu Lebih penyebab baik mencegah sariawan yang daripada sering mengobati ya, Dok, ya? muncul. Betul ya, jadi nggak usah ditunggu sariawannya ada dulu. Mungkin dengan pemberian nutrisi dan nutrisi yang cukup bisa mengurangi kemunculan sariawannya. Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi nih, Dok. Apakah benar berkumur dengan minuman keras yang mengandung alkohol dapat membunuh kuman, Dok? Wah, ini pertanyaan kreatif ya. Waduh, karena alkohol ya, kalau alkoholnya 70% kali ya. Coba dikumur. Nggak boleh ya, nggak boleh pakai penggunaan alkohol untuk berkumur Jadi ya. palingin kita pakai antiseptik ya, Dok, ya? Itu mah kayak anakan pasiennya, sekalian mabok dia. Nggak boleh. Oh iya, iya. Ya, Nggak boleh ya. cari Jadi cukup antiseptik ya, Dok, ya? Ya, cari pengobatan ke profesional, mungkin ke dokter atau mungkin ke dokter gigi. Minimal perawat, ya. Perawat kan salah satu tanggung jawabnya adalah mengurangi rasa nyeri si pasien. Bisa, gitu. Oke. Pertanyaannya lucu banget. Saya juga mau ketawa, Dok, baca ini tadi. Oke. Oh nih, ada pertanyaan. Mungkin aku bacain, nggak apa-apa, Dok? Oh iya, boleh, Dok, boleh. Saya juga sambil cari. Kalau orang dengan diabetes mellitus terus dia sariawan, bahaya nggak ya, Dok? Maksudnya penyembuhannya itu lama nggak? Makasih. Kalau pasien dengan diabetes mellitus itu kan dia nutrisi jaringannya juga kurang baik ya. Jadi sariawan itu mudah sekali muncul. Bahaya sih enggak, cuma mungkin akan menyiksa si pasiennya karena sering banget munculnya gitu. Ya paling kita penanggulangannya adalah menjaga kebersihan mulutnya si pasien. Dengan kita menjaga kebersihan mulutnya si pasien, prevalensi atau kemunculan si sariawannya itu bisa kita cegah, kita bisa kurangi gitu. Ya, apalagi si pasien dengan diabetes mellitus itu kan nutrisinya juga dia nggak baik ya. Mungkin perlu tambahan vitamin, mungkin perlu tambahan multivitamin karena mungkin dia kayak kekurangan beberapa nutrisi-nutrisi yang penting. Ya, mungkin dari si zinc, zat besi, atau mungkin vitamin B12-nya itu bisa ditingkatkan. Gitu. Nggak berbahaya. Jadi, kecuali yang berbahaya itu adalah lesi-lesi sariawannya yang nggak sembuh-sembuh. Yang penebalan, yang keras, nah itu perlu kita curigai. Harus ke profesional. Ya, untuk diperiksa lebih. Berarti kembali lagi ke kebersihan mulut lagi ya, Dok, ya? Paling mudah Iya. Ini tadi ada pertanyaan, Dok. Mungkin ditanya, ini dokter selain di Rumah Sakit Fatimah, di mana lagi, Dok, nih kamu dicari, Dok? Mungkin kalau ada yang mau perawatan. Oke. Ya, mungkin saking di Fatimahnya terlalu ramai, terlalu banyak nih dokter pasiennya nih. Laris manis ya, Dok. Sampai kadang suka nggak kebagian mungkin pasiennya, Dok. Oh, bahkan ada yang bantu jawab nih, Julio ya. Bantu jawab. Belum praktek beres Fatimah. Ya, aku ada praktek pribadi, tapi ya boleh aja, terserah. Nanti untuk praktek pribadi bisa DM saya. Nanti akan saya berinformasi lebih lanjut ya.
Oke, ada lagi nih yang mau nanya-nanya mungkin? Ini lagi belum ada pertanyaan lagi ya. Mungkin dokter punya cerita atau ada sharing pengalaman menarik dokter dari pasien-pasien yang mungkin dengan sariawan gitu dok? Oh, ada. Jadi pasien ini dia sariawan, yaitu yang lebih ke arah kanker gitu ya. Kita nggak tahu. Sebenarnya sariawannya kecil aja. Dia bilang memang udah pengobatan sama aku beberapa kali kunjungan. Setelah observasi 1 bulan, ternyata sariawannya nggak sembuh-sembuh juga. Udah kita kasih beberapa kali pengobatan, tidak sembuh-sembuh, justru malah makin besar. Nah, itu yang kita perlu cari tahu. Dan memang ternyata pasien ini menderita lesi kanker mulut. Jadi lesi kanker mulut itu nggak harus bentuknya seram-seram seperti yang digambar iklan rokok ya, yang sampai dia bibirnya besar seperti itu, enggak. Lesi kanker mulut yang paling kita perlu perhatikan pertama lesi putih, lesi yang warnanya putih gitu. Justru yang halus-halus seperti itu. Tapi dia pasti dalam rongga mulut terus. Udah dikasih obat, nggak hilang-hilang. Lesi-lesi sariawan yang besar, terus dia tidak. Oh, bahkan nggak besar, yang kecil aja pun juga bisa menjadi lesi prekancer. Yang pasti ciri khasnya dia nggak sembuh-sembuh, nggak bisa sembuh-sembuh. Terus waktu kita sentuh, boleh ya, sebetulnya sariawan itu dipegang sama pasien sendiri, dicek itu kita perlu lihat pinggirannya seperti apa. Kalau misalnya dia indurasi atau keras gitu, nah mungkin perlu pengecekan lebih lanjut. Itu pasienku akhirnya kita rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, yang ada pemeriksaan biopsinya, dan ternyata benar gitu, lesi yang pasien tersebut adalah mengalami lesi kanker gitu. Ya. Dari satu hal yang kecil kan, informasi yang kayak gitu aja kita bisa cegah gitu, nggak sampai dia harus sampai bibirnya membesar segala macam. Gitu. Iya, jadi mungkin pesan yang bisa diambil dari teman-teman Sobat Fatima ini harus lebih aware kali ya dari sariawan-sariawan yang dipunya gitu ya. Jadi kalau misalnya jarang, mungkin harus diperhatikan sudah berapa lama sariawannya ada di situ gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 2 minggu, mesti lebih waspada gitu kan. Oke. Iya. Ini mungkin nggak ada pertanyaan lagi kali ya dok ya. Nah, ini dok, tadi sempat disinggung dokter, rongga mulut kering. Nah, bagaimana pencegahannya supaya rongga mulut ini nggak kering gitu loh dok, ininya? Selain mungkin sering minum, ada kiat-kiatnya yang lain mungkin dokter? Ya, beberapa pasien memang dia produksi air liurnya nggak sebanyak pada normalnya. Ya, kita sebutnya hiposalivasi. Jadi pada pasien yang hiposalivasi itu rongga mulutnya kering dan mudah iritasi. Biasanya kalau pada pasien seperti itu, ciri khas satu lainnya adalah kariesnya banyak. Kenapa? Karena saliva atau air liur pada rongga mulut itu fungsinya self cleansing, jadi membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Jadi kalau rongga mulutnya memang kering, ya selain aku rekomendasikan minum air putih yang banyak, sering berkumur, itu kita bisa menghindari penggunaan obat kumur yang mengandung alkohol. Dan memang juga pada pasien yang kadang rongga mulutnya kering, itu bisa mungkin di e-commerce bisa cari itu pengganti saliva. Jadi kayak semacam gel yang memang khususnya adalah menghidrasi si mukosa rongga mulut. Gitu. Ya, memang kalau memang pasiennya produksi air liurnya sedikit, ya kita nggak bisa diapain ya dok ya? Iya, mungkin kita bisa cegahnya dengan pemberian asupan dari luar, menghidrasi dari luar, gitu. Iya.
Ya udah jam 5 juga. Iya, oke. Masih ada Ini juga pertanyaan. udah nggak ada pertanyaan, tadi pertanyaan terakhir sih dok, kayaknya. Mm-mm. Heeh. Ya, ya sudah. Karena mungkin keterbatasan waktu, mungkin kita di lain waktu kali ya dok, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya mungkin bagi teman-teman sobat Fatima semua yang masih mau bertanya, bisa langsung komen nanti di IG-nya yang nanti kan kita akan post juga. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa nonton langsung, bisa langsung nanti di komen di sana. Nanti kita bisa jawabkan lewat komen juga. Ya, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih buat Dr. Reza sudah sharing ilmu, sudah kasih banyak pengetahuan baru mengenai sariawan, dan juga pada Sobat Fatima semua yang sudah nonton ya. Tadi sudah hampir 25, 28 ya, 28 orang yang tadi sudah tetap stay nontonin kita. Ya, nanti berikut-berikutnya ini IG Live ini kan acaranya rutin ya dok ya. Jadi tiap minggu biasanya ada dengan narasumber yang berbeda, dengan topik-topik yang berbeda. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman Sobat Fatimah mau usul mungkin ya topik apa yang mau dibawakan untuk minggu depannya, boleh silahkan. Kita akhiri dulu ngobrol-ngobrol sore ini. Ya, nanti kita bertemu lagi di IG Live berikutnya. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Kita end ya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di-like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.